Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan yang disebutkan di halaman 76. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala. Berkata an-nazim. Siapa nazim di sini? As-Suyuti rahimahullah. Wa zida ayatul isti'dzani min malakat wa ayatul qismatil fudla liman hadaru. Wa zida, dan ditambahkan ayatul isti'dzan min malakat, ditambahkan pula ayat isti'dzan, ayat meminta izin ya, yang dilakukan dari para budak atau yang semisalnya. Wa ayatul qismah, ayatul qismah itu ayat pembagian warisan. Al-fudla liman hadaru ya, jatah yang lebih bagi orang yang hadir di situ. Qauluhu wazida ay alal isyrina al mutaqaddimah, ditambahkan lagi pada yang 20 sebelumnya. Jadi kan ada 20, Suyuti menyebutkan ada 20 ya, nasi wal mansukhnya, ditambahkan lagi 2, jadi berapa? 22. Namun fahuwa rahimahullah as-Suyuti la yara naskha hatainil ayatain, akan tetapi Suyuti berpandangan dua ayat ini tidak mansukh. Ayat yang mana? Ayat isti'dzan dan ayat kismatu atau ayatul kismah ya. Antum lihat di situ disebutkan di bawah, An-Nazim rahimahullah yurajji ihkam hadhil ayah wa ma ba'daha wa annaha huma ghairu mansukhatain. As-Suyuti lebih merojihkan ayat ini muhkam. Demikian juga ayat yang setelahnya, itu ayatul kismah ya. Walidha qala wa zida ayatul isti'dzan min malakat ya. Oleh karena itu As-Suyuti menyebutkan apa? Zida, ditambahkan. Ini sighah tamrid. Ketika biasanya para ulama itu kalau menyebutkan sighah tamrid, zida, kila, yuqal, yurwa, ruwiya, itu biasanya itu menunjukkan pendapat yang dinukilkan tadi adalah pendapat yang lemah, marjuh menurut yang menukil. Difahami? Wazida ayatul isti'dzan min malakat wa inna ma zakarahuma ma'a annahu la yara naskhahuma. Namun di sini Suyuti menyebutkannya ya, begitu saja dalam keadaan beliau tidak menganggap itu ayat mansukh. Kenapa? Li'anna da'wa fihima qawiyyah ya, dikarenakan pengklaiman pengakuan pada kedua ayat tersebut sangatlah kuat. Fa innahu abtalul qaul binaskhi ayatin katsirah thumma bayyana anna hataini yasihu fihima da'wa nasakh lakinnaha rajjaha ihkamahuma ya. Qauluhu ayatul isti'dzan min malakat ay alladhi malakat yushir rahimahullahu ta'ala ila qaulihi ta'ala. Surah An-Nur ayat ke-58. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinukumul ladzina malakat aymanukum alladzina lam yablughu al-hulma minkum thalatha marrat min qabli salatil fajri wa hina tada'u thiyabakum minadh-dhahira wa min ba'di salatil isya wa min ba'di salatil isya thalathu awratin lakum laisa 'alaikum wa la 'alaihim junahun ba'dahun tawafuna 'alaikum ba'dukum 'ala ba'din kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat wallahu 'alimun hakim. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak kalian ataupun anak-anak kalian yang belum sampai baligh meminta izin kepada kalian
3 waktu, 3 kali. Yang pertama sebelum fajar, ya. Yang kedua ketika engkau istirahat siang, engkau membuka pakaian kalian. Kemudian yang ketiga ketika setelah salat isya, min ba'di salatil isya. Kata Allah Azza wa Jalla, salasu auratil lakum. Itu adalah 3 aurat bagi kalian. Enggak masalah, enggak ada dosa bagi kalian dan juga bagi mereka kalau selain 3 waktu tadi. Difahami? Wa qad ikhtalafa al-ulama fi hadhil ayah ala qaulain. Para ulama, silau sekali ditutupkan. Para ulama di dalam memaknakan ayat ini ada khilaf menjadi 2 pendapat. Al-qaulul awwal annaha mansukhah. Pendapat yang pertama yaitu pendapat yang mengatakan ayat ini mansukh. Sabata hadza an Ibnul Musayyab. Ini pendapat datang dari Sa'id Ibnul Musayyab. Wa nasikhuha qauluhu ta'ala. Yang menasikhnya, yang menghapusnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza balagal atfalu minkumul hulum falyasta'dzinu kama sta'dzanal ladzina min qablikum. Apabila al-atfal, anak-anak tersebut telah mencapai baligh, falyasta'dzinu, maka hendaklah mereka minta izin, kama sta'dzanal ladzina min qablihim, sebagaimana orang-orang yang sebelumnya minta izin. Fahadil ayah amarat bil isti'zan fi kullil awqat. Ayat ini memerintahkan minta izin pada setiap waktu. Di sini disebutkan apa? Wa idza balagal atfalu minkumul hulum. Apabila anak-anak tersebut sudah mencapai al-hulum. Hulum maksudnya baligh. Hendaklah minta izin. Di sini tidak disebutkan kapan waktunya. Umum, tidak mencakup 3 waktu saja, sehingga perintah di sini berlaku pada setiap waktu. Fatakunu nasikhah lil ayat allati fiha tahdid awqat ats-tsalatsah, sehingga ayat ini dianggap memansuh ayat yang membatasi 3 waktu tersebut. Wa hukiya dzalika an Ibnu Musayyab wa ikhtarahu al-Muqri wa Abu Abdullah Ibn Hazm wa Ibn al-Barizi wa Mar'i al-Hanbali. Ini pendapat yang dipilih oleh Abu Abdullah Ibn Hazm, Ibn Musayyab, ya, Ibn al-Barizi, Mar'i al-Hanbali. Pendapat apa? Pendapat yang menyatakan mansukh. Al-qaulu tsani. Sekarang pendapat yang kedua. Annal ayat muhkamah. Ayat ini masih muhkam. Ghairu mansukhah, tidak mansukh. Wa hadza qaulu jumhuril ulama. Ini pendapat jumhur. Apa pendapat jumhur? Pendapat yang menyatakan ayat tetap muhkam, tidak mansukh. Wa shahha an Ibnu Abbas wa Sa'id Ibnu Jubair wa Sya'bi. Pendapat ini pendapat yang sahih dari Ibnu Abbas, dari Sa'id bin Jubair, dari al-Imam Asy-Sya'bi. Wa ikhtarahu Ibnu Katsir wa Ibnu al-Fars, Ibnu Fars wa Dahlawi wa Shinqiti. Fahukmu hadhil ayah baqin lam yunsah. Hukum ayat ini tetap ada, tidak dimansuh. Walam yazul wal amalu biha wajibun. Dan ayat ini senantiasa ada. Ya. Wal amalu biha wajibun, pengamalannya tetap wajib. Ya, tetap wajib. Wa in tarakahu aktsarun nas, ya, meskipun umat manusia banyak yang meninggalkannya. Fa'an Ubaidillah ibni Abi Yazid, dari Ubaidillah bin Abi Yazid, sami'a ibn Abbas, dia mendengar Abdullah ibn Abbas yaqul lam yu'min biha aktsarun nas ayatal idzn. Ya, tidak
mengamalkannya kebanyakan umat manusia ayat tentang izin masuk kamar pada 3 waktu tadi. Maksud lam yu'min ay lam ya'maluna biha, ya. Tidak mengamalkannya. Maksudnya gini ya. Ayat yang menyebutkan minta izin tadi. Jadi kalau antum pengen masuk, nemui orang tuanya antum, nemui orang yang dalam rumahnya antum, itu di 3 waktu tadi minta izin. Jangan langsung nyelonong masuk kamar. Difahami? Sebelum subuh. Apalagi? Waktu zahirah siang, kemudian setelah salat isya. Wa inni la amuru jariyati hadhi tasta'dzinu alayya. Ya. Kata Ibnu Abbas apa? Sesungguhnya aku memerintahkan jariyati, budakku, mencakup juga anak-anak, ya, untuk minta izin kepadaku. Wa huwa raji wa huwa alam. Itu pendapat yang raji. Difahami? Ini adab untuk anak-anak. Enggak boleh masuk langsung, ya. Yang sudah balik langsung masuk kamar. Antum udah remaja, enggak boleh, ya. Wa qaulu rahimahullahu taala. Wa ayatul qisma al-fudla liman hadar. Adapun ayatul qisma yaitu dikasih jatah, ya, bagi orang yang mendatanginya. Yushir ila qauli ta'ala, itu isyarat pada firman Allah azza wa jalla, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Apabila ikut hadir pembagian harta warisan kerabat, orang-orang yatim, anak yatim, orang-orang miskin, maka kasih mereka jatah dan ucapkan kepada mereka ucapan yang baik. Misalnya Farhan ini mau bagi jatah warisan, datang di sana Hamam, datang di sana siapa itu? Ini satu, Rifki, ya, ada orang-orang lain sudah dapat jatah. Ini yang datang-datang yang menyaksikan pembagian tadi itu dikasih. Wa qad ikhtulifa fi hadhil ayat ala qaulain. Juga ada 2 pendapat terkait ayat ini. Al-qaulul awwal annaha mansukhah. Pendapat pertama menyatakan ayat ini mansukh, wa huwa qaulu jumhuril ulama. Ini pendapat jumhur ulama. Wa nasikhu ayatul mawarith. Yang memansukhnya adalah ayat mawarith. Sahha hadza an Sa'id bin Musayyab wa Laits bin Sa'id. Ini pendapat sahih dari Sa'id bin Musayyab dan Laits bin Sa'ad. Yang lebih tepat itu Laits bin Sa'ad, bukan Laits bin Sa'id. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, annal ayat muhkamah ghairu mansukh. Ayat ini tetap muhkam, tidak mansukh, ya. Nusiba ilal jumhur, pendapat ini dinisbatkan kepada jumhur. Wasahha an Ibnu Abbas, juga sahih dari Abdullah ibnu Abbas. Wa Abi Musa al-Asy'ari wa Sa'id ibnu Jubair. Wa hadzal qaul huwa sahih. Ini pendapat yang sahih, di annahu la dalila ala naskhiha wal murad bi ulil qurba al aqarib min ghairil warithin inda ahli ilmi bi qarinati qawlihi wal al qismah li anna al warithin min al maqsum alaihim wallahu taala alam. Kata Syekh Yaslam As-Subaihi dalam takliknya beliau ini tadi, pendapat yang kedua, pendapat yang menyatakan ayatul qismah itu masih muhkamam, itu adalah pendapat yang sahih. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang mengatakan mansukh. Sedangkan yang dimaksud dengan ulul qurba yang dimaksudkan pada ayat wa idza hadaral qismata ulul qurba, apabila hadir pada pembagian harta waris tersebut ulul qurba, kerabat. Maksudnya apa? Kerabat sanak famili yang tidak termasuk golongan ahli waris. Itu menurut pendapat mayoritas para ulama. Kenapa? Karena ada qarina, indikasi pada ayat al-qismah. Mereka menghadiri al-qismah, menghadiri pembagian. Sedangkan apa? Al-warithun minal maksum. Orang yang ahli waris itu termasuk yang dibagi, ya, dibagi. Berarti mereka menghadiri pembagian dan mereka bukan yang mendapatkan jatah. Mereka cuman lihat nebeng pembagian harta warisan tadi. Jelas ya? Wallahu a'lam. Kemudian
Yang terakhir yang disebutkan di sini. Namun ya ikhwan, ada faedah yang disebutkan oleh Syekh Yaslam As-Subaihi di ta'liq beliau berkaitan dengan ayat yang menyebutkan An-Nisa ayat ke-8 masih muhkamah, masih berlaku. Di situ kan makna ayat, kalau antum bagi harta warisan, kemudian ada kerabat-kerabat antum yang ikut nimbrung, ada anak yatim, ada kerabat, ada orang miskin, lihat pembagian warisan. Adab dalam Islam apa yang disebutkan dalam ayat ini? Farzuquhum, kasih mereka juga, kasih jatah. Difahami? Dikasih jatah. Tergambar antum? Nah, seperti itu. Misalkan contoh, Fahrul, anggaplah Fahrul, Wandi, Farhan, antum bertiga ahli waris. Ya. Ikut nebeng Hammam, Rifki, Zailai, ya, ikut nebeng misalkan, ikut hadir pada waktu itu. Maksud ayat ini, antum yang berbagi ini tadi sudah dapat harta warisan, antum kasihlah jatah Hammam, kasihlah jatah ke Rifki, ke Zailai, mereka orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang anak yatim. Ternyata ada Rio juga di situ, termasuk kerabatnya antum, tapi bukan ahli waris. Difahami? Nah, yang jadi permasalahan adalah perintah untuk antum membagi mereka. Apa perintah di situ? Apakah menunjukkan wajib ataukah menunjukkan sunnah? Istihbab. Kita baca keterangan di bawah ini. Ikhtalafal qailun bi annaha muhkama fil amri fi qauli ta'ala farzuquhum minhu ahwa lil wujub am lil istihbab. Para ulama yang menyatakan itu ayat tetap muhkamah, tetap muhkam, tetap masih ada hukumnya, mereka berbeda pendapat tentang makna farzuquhum minhu, berikan jatah mereka, kasih mereka. Apakah itu perintah? Farzuquhum itu kan lil amr, perintah kan, fil amr. Nah, apakah perintah di situ lil wujub, menunjukkan kewajiban, amlil istihbab, ataukah menunjukkan hukumnya sunnah? Ala qaulaini, ada dua pendapat. Al qaulul awwal, pendapat yang pertama, annahu lil istihbab, itu hukumnya sunnah. Wa hadza qaulul aktsar, itu pendapat mayoritas para ulama. Rajjahahu an-Nuhas wa Makki wal Baghawi wa Ibnul Arabi wa Ibnul Jauzi wa Suyuti wa Siddiq Hasan Khan al-Qannuji atau al-Qinnuji, ya. Mayoritas para ulama mereka mengatakan itu anjuran cuman menunjukkan sunnah, tidak wajib. Itu pendapat yang dirajihkan Nuhas, Al-Baghawi, Ibnul Arabi, Ibnul Jauzi, As-Suyuti, Siddiq Hasan Khan, Al-Qinnuji. Jelas? Wal qaulu tsani annahu lil wujub. Pendapat kedua, perintah tersebut bermakna wujub, bermakna wajib. Wa sahhan Mujahid bin Jabr wal Hasan al-Basri wa Zuhri wa ikhtarahu Ibnu Hazm. Sebagian para ulama mengatakan itu wajib. Jadi menurut pendapat kedua, antum harus kasih dia. Nah, masya Allah ya. Jadi kalau antum ikut menyaksikan keluarganya antum bagi-bagi harta waris, itu antum dapat jatah, tapi hukumnya sunnah. Tidak wajib dia ngasih, tapi sunnah. Ya. Menurut sebagian pendapat. Wal qaulul awwal aqrab. Pendapat yang pertama, pendapat yang mengatakan perintah tersebut menunjukkan sunnah, itu lebih mendekati ke kerojiannya. Wa yadullu lidzalika anna Allah Subhanahu wa taala lam yuhaddid al-i'ta. Apa alasannya? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membatasi pemberian. Berarti tidak membatasi pemberian, terserah. Mau dikasih 5.000, 2.000, 3.000, 500, terserah. Tapi masa dapat waris itu, antum dapat waris 1 miliar, antum dapat 1 miliar, antum dapat 1 miliar. Rio cuma dikasih 3.000. Hammam 2.000. Ya, Zailai 1.000. Rifki 500, masa gitu tadi kan? Kasihlah nggak 500.000 tuh, 500 misalkan ya. Alasan yang kedua, wali anna min hikmatillahi ta'ala fi qismatil mawarith qat'ut tanazu. Falau kana al-i'ta' wajiban lakana hadza munafiyan lil hikmah. Alasan yang kedua, termasuk hikmah Allah Subhanahu wa taala pada pembagian harta warisan, ya, harta warisan itu dibagi, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Untuk memotong at-tanazu', perselisihan. Kalau seandainya pemberian tersebut wajib,
Ya, tentu ini meniadakan hikmah. Difahami? Hikmah. Kalau dikatakan wajib, nanti mereka nuntut. Padahal di situ tidak dibatasi. Ya enggak? Enggak dibatasi. Berapapun mau ngasih. Idzan indana jihatan. Jadi ada dua bentuk, dua sisi. Jihatun ma'lumah wa hiya allati huddida fiha i'ta'ul warithin. Itu jihad, sisi yang sudah diketahui, itu sisi yang jatahnya ahli waris. Itu sudah diketahui kan berapa bagiannya kan? Kalau ada istri yang meninggal, dia punya anak, suami dapat berapa? Dapat seperempat. Iya enggak? Kalau enggak punya anak, suami dapat separuh, gitu kan? Nah, itu kan jihatun maklumah. Wa jihatun ghairu ma'lumah. Yang sisi yang kedua, jihad yang ghairu ma'lumah. Wa hiya allati lam yuhaddid fiha i'ta' wa hiya allati lam yuhaddad fiha i'ta'ul warithin wa humul aqarib min ghairil warithin wal yatama wal masakin. Sisi yang kedua, sisi yang ghairu maklumah, yaitu yang tidak dibatasi pemberiannya kepada selain ahli waris dari kalangan kerabat, ya, dari kalangan anak yatim, orang-orang miskin. Nah, itu bebas, terserah mau ngasih. Jelas? Wallahu a'lam. Sekarang terakhir intinya dari kitab ini, terakhir disebutkan qala Syekh Yaslam As-Subaihi ma yuzadu ala nazmi Suyuti minal ayatil mansukhah. Ya, tambahan terhadap nazomnya Suyuti dari ayat-ayat yang dimansuh. Ada tambahan. Yuzadu alaihi maudhi'un wahid wallahu alam. Ditambahkan satu tempat dalam Al-Qur'an. Wahya ayatu marahil tahrimil khumur. Wahya arba'u kullu ayatin nusikhat billati ba'daha. Nah, apa itu? Yaitu ayat tingkatan haramnya khamr. Ada 4 tingkatan. Masing-masing ayat dihapus billati ba'daha, dihapus dengan ayat yang setelahnya. Jadi dulu khamr, tahu antum khamr? Ma yukhammir al-aql, sesuatu yang menutupi akal, yang memabukkan. Itu namanya khamr. Tua, apalagi whisky dan yang semisalnya. Apapun, mau terbuat dari anggur, mau terbuat dari apapun, kalau dia memabukkan berarti dia disebut khamr. Khamr hukumnya haram. Khamr hukumnya haram. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ma askara katsiruhu faqalilu haram. Kullu muskirin haram. Sesuatu yang memabukkan banyak atau sedikitnya tetap haram. Ya. Setiap yang memabukkan hukumnya haram. Nah, pengharaman khamr ini terjadi tahapan-tahapan, tingkatan-tingkatan. Tidak haram secara mutlak. Tidak, tapi melalui fase namanya marahil. Kita baca. Al-ayatul ula, ayat yang pertama, ayatul ibahah, ayat yang menyebutkan kebolehan minum khamr. Dulu di awal-awal Islam, minum khamr boleh. Di awal-awal Islam, minum khamr boleh. Wa hiya qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasanah. Ya. Ini ayat menyebutkan apa? Disebutkan dalam surat An-Nahl. Kalian menjadikan dari itu disebutkan An-Nahl 6 apa? Kita cek itu ayat An-Nahl, kalau tidak salah masalah anggur. Anda lihat dulu ya. Gak lupa, seingat Anda masalah anggur.
An-Nahl 67. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa min thamaratin nakhil wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana inna fi dzalika laayatan liqaumi ya'qilun. Ya. Sesungguhnya dari pohon atau dari buah-buah an-nakhil, ya, an-nakhil itu maksudnya kurma, ya, kurma. Wal a'nab, dan juga dari buah-buah anggur. Tattakhiduna minhu, ada yang kalian jadikan dari anggur atau kurma ini tadi, kalian jadikan sukaron, jadi yang memabukkan. Warizqan hasana, dan sebagai rezeki yang baik. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, berkaitan dengan makna ayat ini tadi. Kata beliau, mengatakan, ja'alallahu subhanahu wa ta'ala li ibadihi min thamaratin nakhil wal a'nab manafi' lil ibad wa masalih min anwa'ir rizqi al hasan alladhi ya'kuluhu al ibad tariyan wa nadijan wa hadiran wa muddakharan wa ta'aman wa syaraban wa yuttakhadhu min asiriha wa nabidhiha min as-sakar alladhi kana halalan qabla dhalik. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, di situ Allah SWT jadikan, bolehkan dari buah-buah kurma, buah-buah anggur untuk dijadikan berbagai macam, bisa dimakan secara langsung, bisa disimpan, bisa dijadikan minuman, diambil saripatinya, jusnya tadi atau perasannya, nabitnya dia, wa minas sakar, dan juga diantaranya ada yang dijadikan sesuatu minuman yang memabukkan, alladzi kana halalan qabla dzalik, yang mana dulunya halal, ya, halal. Kemudian kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, "Tsumma innallaha nasakha hilal muskirat." Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memansuh kehalalan hal-hal yang memabukkan tadi. Nah, ini ayat menyebutkan apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, min samaratin nakhil wal a'nab, dari buah-buah kurma tersebut dan buah-buah anggur tersebut ada yang apa? Ada yang tattakhiduna minhu sakaron, ada yang kalian jadikan apa? Sesuatu yang memabukkan. Warizqan hasana, ada yang kalian sebutkan apa? Kalian jadikan sebagai rezeki yang baik. Nah, fahadil ayat fiha ibahatul khamri 'alal aqrab min aqwalil mufassirin wa huwa wajhun 'inda Syafi'iyyah wa ikhtara Shinqiti. Ayat ini adalah ayat menjelaskan bolehnya khamr. Dan itu pendapat yang lebih mendekati dari tafsir para ulama. Itu merupakan salah satu pendapat dari kalangan ulama Syafi'iyah dan pendapat yang dikuatkan oleh Shinqiti rahimahullah taala. Intinya apa? Di awal-awal khamr adalah halal ya ikhwan. Sebagaimana tadi yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, khamr halal. Nah, kemudian dimansuh. Apa ayat yang memansuh? Al-ayatus tsaniyah, ayat yang kedua. Ayatut ta'rid, ayat at-ta'rid. Wa hiya qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Yaitu ayat yang menjelaskan dalam Al-Baqarah 219. Mereka bertanya tentang khamr dan perjudian. Qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima.
Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka umat manusia bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang khamr dan perjudian. Katakan ya Muhammad kepada mereka, pada khamr dan perjudian ada dosa yang besar. Wa manafi'u linnas. Namun di sana juga ada manfaat bagi umat manusia. Terkadang kalau menang judi untung ya, tapi dosanya lebih banyak, madaratnya lebih banyak. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih besar dibandingkan apa? Kemanfaatannya. Ayat ini belum mengharamkan. Fahadil ayah fiha ta'rid bi tahrimil khamr. Ayat ini padanya cuman terdapat ta'rid, ya, warning akan keharaman khamr, belum pengharaman, baru himbauan, baru warning, ya. Difahami? Baru aba-aba bahwasanya khamr ini akan haram nantinya. Qala Makki aktsarul ulama ala annaha nasikhatun lima kana mubahan min syurbil khamri. Kata Makki, salah seorang ulama ahli tafsir, beliau mengatakan mayoritas para ulama menyatakan ayat ini Al-Baqarah 219 memansuh ayat dalam surat An-Nahl ayat 67 tadi, ya, ayat yang menyebutkan wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasanah. Itu ayat dinyatakan apa? Mansuh dengan Al-Baqarah 219. Sudah haram belum khamr? Sudah haram belum? Belum, baru ada peringatan saja, perbandingan bahwasanya khamr itu lebih banyak madarat, lebih banyak dosa dibandingkan manfaat. Al-ayatus salisah, ayat yang ketiga, wahyallati nasakhat at-ta'rid wahya ayatut tauqit. Ayat yang ketiga yaitu ayat yang memansuh at-ta'rid, yang memansuh warning, yang memansuh warning. Faza, siapa namanya? Itu ikut sana, kawan-kawan ikut kerja bakti sama antum semua cepat. Wendy, ikutlah sana. Mau ikut? Boleh? Mau ikut kerja bakti? Usap dulu biar segar 10 kali. Ayo, usaplah. Ngantuk tadi, usap 10 kali. Usap. Wendy ini orangnya pinter dia sebenarnya, ya. Ya enggak? Pinter dia ini. Sudah 10 kali? Sudah? Cepat sekali. 10. Nah, itu karena dia tidurnya terlalu sampai subuh, akhirnya susah pendengaran. Jagoan. Masa jagoan dari jalur usap 10 kali loyo. Cak mana nak jadi tentara? Pegel. Nah, itu pegel. Ini kawan lebih pegel lagi, dia mikir. Antum pegel cuma pegel tangan, ini kawan-kawan antum pegel mikir. Jelas ya kawan? Nah, ayat yang ketiga, ayat menghapus ta'rid, menjadikan tauqid. Ta'rid tadi yang cuma sekedar imbauan berubah menjadi tauqid, haram pada waktu-waktu tertentu. Itu maknanya tauqid, tapi boleh pada waktu-waktu yang lain. Wahya qauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian dekati waktu salat, atau janganlah kalian mengerjakan salat dalam kondisi kalian sedang mabuk, sampai kalian faham, mengerti apa yang kalian ucapkan. Nanti salah bacaannya, ya enggak? Dia mau baca qul ya ayyuhal kafirun, nanti salah bacaannya, ya. Nah, misalkan gitu. Jelas?
Al-ayatul rabi'ah. Nah, berarti ayat yang ke An-Nisa 43 ini kalau setelah subuh masih boleh ya. Habis setelah subuh mabuk dulu sampai jam 8 pagi segar, nah, menjelang zuhur jangan. Ya. Berarti kapan lagi? Setelah sholat Isya ya. Mabuk dulu malam. Nanti jam 12 bangun, jam 12 sudah segar, subuh bisa sholat ya. Nah, itu maknanya seperti itu. Al-ayatul rabi'ah, ayat yang keempat, ketuk palu. Haram secara mutlak. Ayatul ta'bid, ayat yang menyebutkan ta'bid, pengabadian, keharaman. Wa hiya qauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibu. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr wal maisir, judi, wal ansab itu patung-patung berhala, wal azlam itu undian nasib, tebak-tebakan yang biasa mereka gunakan di masyarakat jahiliyah, melempar anak panah. Rijsun min amali syaitan fajtanibu, itu merupakan rijs, dosa, termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibu, ya, jauhi oleh kalian. Fahadil ayat fiha ta'bidu tahrimil khamr. Ayat ini padanya terdapat pengabadian keharaman khamr. Jelas? Yang pertama An-Nahl ayat 67 tadi, wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Awalnya seperti itu, pembolehan, ayatul ibahah, kemudian pindah ke ayatul ta'rid, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir wal qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Itu ayatul ta'rid. Kemudian pindah lagi ke ayat apa? Ayatul tauqid, la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun, sampai ayatul ta'bid, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Ya. Jelas? Fahadil ayat fiha ta'bidu tahrimil khamr. Jelas? Nah, itu kalau bisa dihafalkan 4 tingkatan tadi. Khamr itu hukumnya haram melalui 4 fase. Jelas? Kalau bisa hafal ayat-ayatnya tadi. Ya, yang pertama, wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Kemudian yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nasi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Kemudian ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Kemudian ayat ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Pada lafaz fajtanibu, jauhi oleh kalian, itu menunjukkan keharaman secara mutlak. Sedikit lagi. Wa yadullu lil qaul bin nasakh ma thabata an Amr ibn Shurahbil Abi Maisarah an Umar ibn Khattab. Di antara argumentasi yang menunjukkan mansukhnya tahapan-tahapan tadi, yaitu riwayat yang sabit, yang sahih dari Amr ibn Shurahbil Abu Maisarah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, annahu qala, Umar pernah mengatakan, Allahumma bayyin lana fil khamri bayana shifa'in. Ya. Umar dulu pernah mengatakan, ya Allah, jelaskanlah kepada kami tentang hukum khamr dengan penjelasan yang betul-betul memuaskan, yang bisa mengobati. Fanazalat allati fil Baqarah, lalu turunlah ayat yang ada dalam Al-Baqarah. Yas'alunaka 'anil khamri. Ya. Turun ayat yang ada dalam Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil khamri. Fadu'iyya Umar faquriyat alaihi. Lalu Umar dipanggil, lalu dibacakan ayat tersebut kepada Umar. Faqala Allahumma bayyin lana fil khamri bayana shifa'in. Lalu Umar mengatakan, ya Allah, jelaskan lagi kepada kami tentang khamr ini dengan penjelasan yang bisa mengobati, yang bisa mencukupi, memuaskan. Fanazalat allati fin nisa, turun ayat yang ada dalam surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Fadu'iya Umar faqara'at alaihi. Umar pun dipanggil, dibacakan ayat tersebut kepada Umar.
Sumaqal, lalu Umar mengatakan, Allahumma bayyin lana fil khamri bayana shifain. Ya Allah, jelaskan kepada kami tentang khamr tersebut dengan penjelasan yang betul-betul memuaskan. Fanazalat allati fil maidah, lalu turun ayat yang disebutkan dalam surat Al-Maidah, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir ila qawlihi fahal antum muntahun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya syaitan menginginkan untuk menimbulkan al-adawah, permusuhan, wal baghdha, dan kebencian sesama kalian pada kasus permasalahan khamr dan judi. Biasanya banyak terjadi pembunuhan, keributan. Sebabnya apa? Mabuk-mabukan. Ya benar. Sebabnya apa? Perjudian. Sampai pada firman Allah, fahal antum muntahun, apakah kalian mau berhenti? Maka dengan adanya surat Al-Maidah ayat ke-91 ini tadi, itu mengetok palu bahwasanya khamr haram secara mutlak sampai hari kiamat. Fadu'a Umar faquriyat alaihi, lalu dipanggillah Umar bin Khattab, dibacakan ayat tersebut Al-Maidah 91 tadi kepada Umar. Faqal, Umar mengatakan, intahaina, selesai, kita sudah selesai, ini sudah berakhir, khalas ya. Nah, sebagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka demikian juga kita katakan intahaina min hadzal kitab. Selesai kita dari kitab ini tadi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan juga bermanfaat bagi penulis buku ini tadi. Apa yang kita ambil faedah dari Syekhuna Yaslam As-Subaihi hafizahullah taala, pengampu Darul Hadis yang ada di wilayah Subaihah. Wallahu taala a'lamu bissawab. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dikarenakan buku ini sudah selesai, maka sebagaimana yang kemarin sudah kita sampaikan, Syekhuna Yaslam Abu Abdillah As-Subaihi dulu pernah mengajar kami di Darul Hadis bil Fiyush, kitab Nadham Nasi wal Mansukh karya As-Suyuti ini tadi, dan kami sempat hadir di pelajaran beliau. Waktu itu belajar matan, kemudian beliau menyusun syarah yang ada pada antum ini tadi. Ana minta kepada beliau syarah ini, beliau ngasih ana syarah ini, dan beliau mengatakan kepada ana, kata beliau, ajaztu laka an tarwiya anni hadzal syarah. Aku ijazahkan kepada engkau untuk meriwayatkan dariku syarah ini tadi. Maka sebagaimana beliau mengijazahkan kepada aku ana, ya, fa'ajaztu lakum, ya, hadzal syarah kama ajazani syekhuna hafizahullah taala ala qawaid ahli hadis. Wallahu taala alam shawab. Maka ana ijazahkan juga kepada antum secara sanad bersambung yang ana dapat dari Syekh Abu Abdillah Yaslam As-Subaihi, ta'liqat nazam al-mansukh minal ayat. Ana ijazahkan kepada antum. Bagi sebagian penuntut ilmu yang hadir mendapatkan sanad, ya silakan antum pegang. Wallahu taala a'lamu bissawab. Boleh antum meriwayatkan juga, antum ajarkan nanti kepada murid-muridnya antum. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Naktafi bihadzal qadar.